Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhan mu'minun, hadirin sidang salat Jumat Masjidil Sifa yang sudah Kota Mataram, rahimani wa rahimakumullah. Salat Jumat akan segera sama-sama kita mulai. Tapi sebelumnya kami ingatkan pada jemaah yang kebetulan membawa alat komunikasi berupa handphone, kami mohon untuk saya atau tidak dulu. Tuhan mengampun pasangan semua Jumat kita. Terima kasih. Ada beberapa Jumat pada Jumat ini yang bertindak selaku khatib Imam yakni Ustaz Muhammad Sabrun SPD. Pada beliau berkata kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa rahmatullah. Di hadapan saya ini terlihat wajah-wajah pemuda dan hanya sedikit, bahkan bisa dihitung jari yang tua. Maka izinkan khatib melalui mimbar yang mulia ini ingin menyampaikan tentang masa muda. Sesungguhnya agama Islam, agama kita ini adalah agama yang paling sangat memperhatikan tentang fase kehidupan manusia. Di antaranya masa muda, masa yang paling Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai barometer kebaikan dan keburukan hamba itu. Dan masa muda adalah masa yang sangat istimewa. Masa muda, masa yang amat sangat panjang kalau kita bandingkan dengan masa anak kecil. Kalau kita bandingkan dengan masa tua, maka masa muda lah yang masa yang paling panjang. Rasulullah SAW bersabda tentang pemuda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi, yang Allah akan lindungi dalam naungannya pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di manakah itu ma'asyiral muslimin? Di padang mahsyar. Di mana Allah kumpulkan manusia minal awwalin wal akhirin. Manusia yang paling pertama Allah ciptakan dan manusia yang terakhir. Dikumpulkan berjejer-jejaran. Ura dan hud, pelanjang pula, tidak ada sehelai benang. Kita akan mempertanggungjawabkan saghirihi wa kabirihi, amalan yang kecil maupun amalan ibadah yang besar, ataupun kemaksiatan yang kecil
maupun kemaksiatan yang besar. Di dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan, "Ma li hadzal kitab?" Buku catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amalan yang kecil, dosa yang kecil, dosa yang besar, ibadah yang kecil maupun ibadah yang besar, illa ahsaha, kecuali Allah tulis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka masa muda, masa yang panjang, masa yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Wa syabun nasha'a bi ibadatillah." Seorang pemuda yang menghabiskan usianya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala kagum, ta'ajub dengan pemuda yang mana dia habiskan masa mudanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu subwah." Sesungguhnya Allah kagum kepada seorang anak muda yang tidak memiliki kenakalan, penyimpangan-penyimpangan di masa mudanya. Masa mudanya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masa muda kata para ulama, ada yang berpendapat bahwasanya masa muda itu di-start mulai dari usia 14 sampai 40 tahun. Ada yang berpendapat masa muda dimulai dari dia balik sampai dia berusia 50 tahun. Kalau sudah mulai beranjak ke 50 tahun, maka masa itu sudah mulai masa tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengarkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemuda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in khisalin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza 'amila fihi." Kaki seorang anak Adam, kaki kita semua nanti ma'asyiral muslimin, tidak akan pernah bergeser sedikit pun di hadapan Allah. Di hari itu ma'asyiral muslimin genting. Sampai-sampai disebut dalam hadis yang sahih, matahari Allah tarik 1 mil di atas kepala kita. Jaraknya matahari sekarang jauhnya minta akan tetapi nanti tarik sama Allah sejarak 1 mil dari atas kepala kita. Maka berkeringatlah dengan orang yang berkeringat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, berjejalan sampai hampir-hampir tidak ada tempat kita berdiri kecuali hanya pijakan kaki kita saja. Saking gentingnya hari itu ma'asyiral muslimin, ada orang yang tenggelam dengan keringat dan kita masing-masing tergantung amal ibadah kita di dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang usianya, umur, dalam apa atau hal apa saja dia habiskan usianya. Usia ma'asyiral muslimin, usia kita masih kecil, muda maupun tua, akan Allah mintai pertanggungjawaban. Dan yang kedua, masa mudanya untuk apa digunakan? Bukankah masa muda bagian daripada usia? Namun Rasulullah SAW khususkan dalam hadis ini. Setelah tentang usia, Allah khususkan masa muda. Ini dalil bahwasanya masa muda sungguh-sungguh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan kemana masa muda ini? Karena masa muda puncak produktif. Usia manusia bisa banyak berbuat tentang kebaikan atau keburukan. Masa muda itu adalah masa di mana masa keemasan. Kalau sudah masa tua, orang berkeinginan, bercita-cita, nafsunya tinggi, akan tetapi dia tidak bisa berbuat karena sudah tua. Sholat saja tangan gemetar, kaki gemetar, ingin tahajud sudah tak mampu lagi, ingin berbuat baik, namun Allah sudah tidak izinkan. Mumpung masih muda, ma'asyiral muslimin, manfaatkanlah ini.
agar kita tidak menyesal di dunia dan di akhirat, agar kita tidak menyesal ya laitani, wahai Allah, alangkah dulu bagaimana saya dulu, masa muda saya habiskan untuk ketaatan saja. Maka penyesalan itu tidak berarti ma'asyiral muslimin. Tidakkah kita melihat bagaimana Allah mengisahkan para pemuda-pemuda yang habis usianya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang pemuda yang hanya dia yang bertauhid, beriman kepada Allah di negeri yang bernama Babilonia. Sedangkan orang tua yang ia cintai yaitu Azar, bapaknya tokoh kemusyrikan yang mengajak manusia kepada kemusyrikan. Bahkan dia buat patung yang dengan patung itu dia kasih makan, dia kasih sesaji, bahkan dia takut kepada patung yang dia buat dengan tangannya. Dialah tokoh kemusyrikan. Sedangkan Nabi Ibrahim menentang kaumnya, mempertahankan tauhidnya, mengajak manusia kepada beribadah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tegar di atas kebenaran sehingga manusia memusuhinya. Bahkan Nabi Ibrahim ma'asyiral muslimin adalah manusia yang Rasulullah SAW sendiri diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang ummah. Allah sebutkan Nabi Ibrahim seorang diri, disebut ummah saking teguhnya pada prinsipnya, yaitu taat kepada Allah dan menghabiskan usianya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengambil contoh kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'i millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Wahai Muhammad, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bapaknya menjadi musuhnya, Ibrahim keluarganya, kaumnya, negaranya menjadi musuhnya, namun dia tetap istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran ma'asyiral muslimin bagi kita yang masih muda sebelum datang masa penyesalan. Kemudian Allah juga banyak mengisahkan kisah di dalam Al-Quran tentang pemuda. Di antaranya Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana ujiannya sangat berat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, yang mungkin kita tidak sanggup memikul ujian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika nasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Sesungguhnya wanita itu bermaksud melakukan perbuatan itu, yaitu perbuatan berzina dengan Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Ma'asyiral muslimin, Yusuf alaihi salatu wassalam punya nafsu sebagai manusia, maka wanita tersebut juga punya nafsu. Dengan kata lain, tinggal melakukan perzinaan saja. Namun ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, "Demikianlah kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Yusuf alaihi salatu wassalam pun berniat, berkeinginan, namun karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah palingkan dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian sebagai penutup khutbah yang kedua ini, di antara pemuda yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim juga Ashabul Kahfi, yang mana mereka mempertahankan tauhidnya, mempertahankan agamanya sampai mereka kejar dan masuk ke dalam gua dan tertidur selama 309 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad mereka karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala 309 tahun tidak busuk. Karena mereka taat kepada Allah dan Allah selamatkan mereka. Mudah-mudahan kita yang dikarunia usia sampai saat ini, mudah-mudahan kita bisa habiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita diarahkan kepada ketaatan dan bisa mengikuti kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.